Raja Kalacakra. Ya, dan Raja Kalacakra itu menyebutkan ada 99 titik di dalam manusia itu yang menyebabkan manusia itu sial. Nah, apakah salah apa yang saya katakan di depan? Jadi sholat kita, ibadah kita, mati dan hidup kami, bahkan harta benda kami serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siapa Tuhan Yang Maha Esa? Ya, tentang hidup ini, karena hidup ini kalau sudah berhenti mati kita. Gitu. Jadi begitulah cara memahami tentang. Makanya orang yang melakukan syariat, kalau memang orang itu Jawa, orang itu paham, saya tidak menyalahkan kok dengan syariat Islam. Tapi pahami dulu. Jangan asal sekedar anut geruduk. Ya. Dan jangan jarkoni. Ya. Mengajarkan dia yang ngelakoni tapi dia tidak paham juga. Jangan. Jadi seolah-olah makanya itu wong sholat. Nah, sholat diartikan dengan budaya ritual itu. Apakah kalau sudah melakukan itu semua penyakitnya akan diangkat? Semua kesusahannya akan diganti dengan kenikmatan? Tidak juga, kecuali orang-orang yang paham. Makanya kita ngaji nggak perlu kitab ini, kitab itu, nggak perlu menghafalkan Quran. Hafalkan tentang pasolatan itu sudah luar biasa. Agama apapun yang mengajarkan tentang sholat, supaya kita tuh paham dengan hidup kita itu sendiri sebenarnya, dan paham tentang apa yang dimaksud Tuhan. Cuman itu. Tapi kalau sudah belajar kitab, wong itu hanya memenuhi kebutuhan dan kepuasan hati saja kok. Makanya nggak sedikit orang yang akhir-akhir ini menciptakan kitab ini, kitab ini. Bahkan sampai nama kitab dari salah satu agama itu, kalau dihitung, nggak terima ratusan, ribuan. Tapi kitab yang asli, kitab yang sumber, ini cuman di musabaqah tilawatilkan. Tidak pernah dipahami yang seutuhnya. Gitu loh. Padahal kalau mau memahami kitab yang asli, orang ini pasti akan menjadi Jawa. Karena Jawa itu benar, Jawa itu benar. Bukan ngelarang kok ya? Ya enggak ngelarang. Makanya apakah orang yang ngomong tentang kejawen tapi masih melakukan syariat, apakah orang itu salah? Kalau tujuannya untuk membenarkan supaya dia itu menjadi Jawa, enggak salah. Tapi kalau urusannya dia itu isin dengan tonggo, berarti dia tidak menyembah Tuhan tapi menyembah tonggo. Itu jawabannya. Nah, ini ada lagi Pak ya. Istilah ruwatan. Ada juga istilah ruqyah. Nah, kalau orang Jawa kan identik dengan ruwatan Pak ya. Nah, sebenarnya tujuan antara ruwatan dengan ruqyah itu apa sih? Bedanya? Kalau bedanya, ruqyah itu artinya kepengen melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa melihat. Contohnya apa Pak? Contohnya mau melihat bulan. Di saat mau menentukan 1 Syawal, itu namanya apa? Ruqyah toh. Nah, lalu ada orang yang datang dengan menyampaikan keluhan hati ya, atau keluhan hidupnya. Nah, dengan cara ruqyah itulah supaya dalam hatinya orang yang menolong itu supaya tahu apa penyebabnya. Begitu. Tapi kalau ruwatan, kita sudah tahu yang menyebabkan orang itu sakit-sakitan, yang menyebabkan orang itu sial. Otomatis di dalam sel-sel tubuh mereka, dari sendi-sendi yang ada di tubuh mereka. Itu kalau bahasa agama, itu adalah tempat-tempat jin. Ya, jin itu apa? Jin itu penghalang. Gitu. Maka dibacakan mantra itu supaya apa? Penghalang-penghalang yang ada di dalam
sel-sel atau yang dalam sendi-sendi itu larut. Bersama apa? Bersama anfas. Karena di dalam tubuh ada nafas, nufus, tanapas, anfas. Itu. Jadi otomatis penyebab orang itu menjadi sakit-sakitan, penyebab orang itu menjadi semua sial, berarti masalahnya dari makanan. Yang kita makan halal, tapi penyebab yang kita beli untuk beli makanan itu apakah sudah dipikirkan? Itu diperbolehkan apakah kita itu merampas hak orang lain? Maka kalau sudah merampas hak orang lain, maka sel-sel darah merah baru akan mengendap di dalam persendian atau sel-sel tubuh kita. Itu makanya di situ ada bacaan Raja Kalacakra. Ya, dan Raja Kalacakra itu menyebutkan ada 99 titik di dalam manusia itu yang menyebabkan manusia itu sial. Dan di 99 titik itulah manusia itu sakit yang sulit diobati oleh medis. Maka di situ harus dibaca. Ruwat itu artinya ngurwa, itu artinya purwa adalah wiwitan. Kolo artinya penyakit. Jadi kita itu harus tahu awal penyakit yang menimpa pada orang tersebut. Maka harus dibersihkan dengan Raja Kalacakra. Berarti intinya kalau ruqyah itu masih samar Pak, belum jelas. Ruqyah itu malah nggak tahu, makanya dia itu berusaha untuk mencari apa atau penyebabnya. Kalau ruwat sudah tahu, oh ini loh penyebabnya, maka ini harus dihilangkan. Gitu. Tapi karena ruwat itu milik orang Jawa, dianggap kuno. Nah ya di sini yang masuk itu agama, maka ruwatan itu dianggap musyrik, betul. Dianggap syirik. Tapi kalau ruqyah itu dianggap karena ini syariat agama, ini benar. Nah yang menyirikkan, yang membenarkan itu siapa? Dua-duanya itu hanya mencari cara. Betul, Pak. Gitu loh. Yang namanya mencari cara yo macam-macam lah. Tapi nyatanya, ya bukannya saya sombong, banyak orang-orang yang saya ruwat itu bekasnya orang di ruqyah. Rotorto pernah di ruqyah di sini, nggak ada bedanya, nggak ada perubahannya. Akhirnya yang terakhir, Mbah jenengan ruwat mawon. Nah, coba, setelah diruwat, ternyata walaupun nggak 100%, tapi kan diawali dari 20%, jadi 30 menjadi 50. Akhirnya selesailah masalahnya dan dia baru merasakan tenang. Maka kalau begitu, apakah perlu menyalahkan ruqyahnya? Apakah harus membenarkan ruwatannya? Apakah menyalahkan ruwatannya, membenarkan ruqyahnya? Ya nggak bisa. Jadi ya makanya sesuatu apapun yang kita kerjakan, karena sebenarnya amal apapun tergantung pada niatnya. Ya, kalau niat kita itu sudah benar, wong ini hanya cara, ini hanya metode untuk menemukan jalan kebaikan. Kenapa harus kita salah-salahkan? Oh, yang melalui ruqyah juga nggak akan berani menjamin. Mungkin menjaminnya karena supaya orang itu mau mengeluarkan uang. Cuman itu. Tapi kalau masalahnya nggak selesai, berani dia menjamin. Ini tak ruqyah, kalau nanti tidak berhasil kamu tak kembalikan 10 kali lipat. Berani begitu? Juga nggak berani. Makanya daripada sama-sama kita hanya mencari jalan, sudahlah hidup di Nusantara, di Jawa ini nggak perlu menyalah-nyalahkan. Apalagi sebelum ada agama itu ada Jawa. Orang Jawa melakukan sesuatu kalau tidak ada hasilnya dan itu tidak pernah dilakukan pada leluhur, nggak mungkin. Wong Jawa itu kok gawe acara aneh-aneh, nggak mungkin. Ya mungkin gini Pak, orang-orang itu menganggap antara ruwatan dengan ruqyah itu kan katanya itu kan lebih sebenarnya yang ruqyah. Namun karena ada tulisan Arabnya. Ya mungkin itu, atau paling tidak supaya ruqyah itu laku, supaya dalang-dalang itu. Orang kok nggak pernah berpikir ya, Islam bisa berkembang seperti ini hasilnya siapa toh? Waktu dulu yang menyebarkan dengan cara lemah lembut, dengan humanis, kan para wali. Apakah wali datang langsung dalil waktu dulu? Kan para wali itu menyiarkan agama Islam itu dengan memakai
wayang. Betul. Ya. Dengan membuat lakon, sebenarnya bukan membuat, dengan meniru para leluhur terdahulu, adanya lakon Pandhawa Lima, ada lakon Jamus Kalimosodo. Apakah ini karangan dari orang agama? Kan tidak. Sebelum ada agama di sini, lakon itu sudah ada. Lah kebetulan lah wali yang bernama Anjing Sunan Kalijogo dengan cara wayangan dan lain sebagainya itu mudah untuk mengumpulkan orang-orang Nusantara ini. Karena orang Nusantara itu sukanya dengan melihat sesuatu dan di sesuatu itu menggambarkan perjalanan hidup manusia ini. Maka setiap digelar wayang orang itu datang. Lah dengan datang itulah dimasukkan ajaran-ajaran agama baru itu.